Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Lukisa dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Yang pertama ada pengertian dan tujuan. Pendekatan saintifik merupakan salah satu pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menggali berbagai informasi secara ilmiah. Pendekatan saintifik juga merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Berikutnya ada tujuan dari pendekatan saintifik, yaitu untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik dan meningkatkan kemampuan inteleknya. Yang kedua, terciptanya kondisi pembelajaran, lalu diperolehnya hasil belajar yang tinggi, serta untuk mengembangkan karakter siswa. Kemudian ada tahap-tahap pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi atau menalar, serta mengkomunikasikan. Yang pertama, mengamati atau observasi. Kegiatan mengamati merupakan proses pembelajaran yang bermakna. Kegiatan ini memiliki keunggulan diantaranya dapat menyajikan objek secara nyata, peserta didik senang dan bertantang, serta mudah dalam pelaksanaannya. Kegiatan mengamati sangat bermanfaat untuk memenuhi rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki makna yang tinggi. Adapun kompetensi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dapat melatih kesungguhan dan ketelitian siswa dalam mencari informasi. Yang kedua, menanya. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkret sampai yang abstrak, baik berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal lain yang lebih abstrak. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah siswa diharapkan dapat mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membuat pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi atau eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa eksperimen. Membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek, kejadian, atau aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari. Yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan mengumpulkan informasi. Aktivitas ini diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.
Hasil dari kesimpulan tersebut kemudian disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan mengkomunikasikan yang disampaikan oleh Permendikbud nomor 81A tahun 2013 yaitu adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Sebelumnya kita telah mempelajari pendekatan saintifik. Sekarang ada pendekatan keterampilan proses. Apa sih pendekatan keterampilan proses? Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efisien atau efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitas. Jadi, keterampilan proses ialah pendekatan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan sejumlah kemampuan fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan yang lebih tinggi pada diri siswa. Pendekatan keterampilan proses juga memiliki tahap-tahap loh. Yuk kita simak tahap-tahap pendekatan keterampilan proses. Yang pertama ada mengamati, yaitu merupakan tanggapan terhadap berbagai objek dan peristiwa alam dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, mengklasifikasikan, merupakan keterampilan proses untuk memilah berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya sehingga didapatkan kelompok sejenis dari peristiwa yang dimaksud. Yang ketiga, mengkomunikasikan, dapat diartikan sebagai menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara visual atau suara visual. Yang keempat, mengukur, dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah diterapkan. Yang kelima, memprediksi, dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang. Dan yang terakhir, menyimpulkan, yaitu suatu keterampilan untuk memutuskan terhadap suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan. Nah, jadi inilah tahap-tahap pendekatan saintifik dan tahap-tahap pendekatan keterampilan proses. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.